Tribuners, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama kita. Saya sendiri ada Pebi Adeliana. Dan saya Muji Lestari. Dalam program Ngobrol Balik Layar. Tribuners, di episode hari ini nih kita mau bahas tentang penyakit jantung. Karena makin kesini kayaknya tuh penyakit-penyakit makin ngeri gitu ya Ji ya? Bener banget. Apalagi juga kan banyak anak-anak muda yang umurnya masih baru 20 tahun mungkin atau 30 tahun tapi resiko sakit jantungnya juga cukup tinggi. Nah, untuk ngebahas masalah ini Ji, kita hari ini udah kedatangan ahlinya langsung. Oh ya? Ada seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Eka Hospital Cibubur. Ada Dokter Sandi Sinurat. Langsung aja kita panggil Ji. Halo dokter. Halo, Dok. Halo, selamat sore. Apa kabar dok? Baik, Mbak. Dok, nih kan tadi kita udah singgung ya, masalah jantung pada usia muda. Nah katanya kan makin kesini juga makin banyak tuh yang anak-anak muda udah beresiko sakit jantung atau bahkan udah kena dok. Nah dokter melihat fenomena ini tuh gimana dok? Ya, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut ya, mungkin perlu saya tekankan ya bahwa penyakit jantung itu sebenarnya ada beberapa jenis ya, dia tidak hanya satu. Jadi kalau kita bicara penyakit jantung itu kurang spesifik. Jadi memang kalau kita mau dielaborasi lagi, dibagi-bagi lagi itu banyak banget penyakit jantung ya. Ada penyakit jantung koroner, penyakit jantung bawaan, penyakit jantung aritmia, penyakit jantung katup ya, penyakit jantung yang menyerang otot jantung dan juga beberapa kondisi lainnya seperti itu. Jadi memang kalau kita ngomongin penyakit jantung tuh banyak jenisnya. Nah, mungkin kalau dari pertanyaan Mbak, saya bisa menangkap bahwa kira-kira penyakit jantung apa yang banyak pada anak muda atau mungkin yang akhir-akhir ini banyak yang ditemukan cukup banyak pada anak muda ya. Ya mungkin kita bisa berpikir salah satu penyakit jantung yang paling banyak secara umum, secara statistik baik di dunia maupun di Indonesia itu adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu merupakan suatu penyakit di mana terdapat penyumbatan di pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner itulah pembuluh darah yang memperdarahi jantung. Jadi jantung itu bisa berdenyut, bisa berdetak dengan baik. Itu ada saluran atau pembuluh darah yang memberi asupan nutrisi. Ya, kalau aliran tersebut mengalami penyumbatan, tentu ada beresiko. Beresikonya ya tadi bisa menyebabkan ya gangguan jantung atau yang mungkin lebih beratnya bisa menyebabkan kematian mendadak. Nah, penyakit jantung koroner itu terdapat penyempitan pembuluh darah. Umumnya sih biasanya itu ditemukan pada pasien-pasien atau orang-orang yang umurnya sudah cukup lanjut ya. Awalnya ditemukan seperti itu. Mungkin usia di atas 60 tahun. Namun kesini-sini kita menemukan penyakit jantung koroner itu cukup banyak ditemukan pada usia-usia yang sekarang relatif lebih muda. Awalnya mungkin beberapa tahun yang lalu 50-an. Kesini-sini 40, kepala dekade 4 lah ya, 40-an cukup sering. Ya, dan pernah beberapa kali dapat usia yang 30-an. Bahkan mungkin saya pernah satu kali menemukan yang di 20-an ya. Wow. Mungkin 25 tahun kurang lebih ya. Jadi Kira-kira dok? makin lama makin muda. Iya, makin lama makin muda tuh kira-kira penyebabnya tuh apa sih bisa fenomena ini tuh jadi makin kesini makin muda yang kena gitu loh. Jadi kalau kita bicara penyakit jantung koroner, memang kalau secara perjalanan ilmiah ya, jadi penyakit jantung koroner itu ada penyempitan di pembuluh darah jantung ya. Idealnya dengan kita nambah usia nih ya, dari kecil, dewasa, lanjut usia, nah ada proses yang dinamakan proses degeneratif. Artinya pembuluh darah itu yang tadinya mungkin waktu lahir masih mulus ya, nggak ada penyempitan, dengan kita nambah usia dia makin ada penuaan, jadi resiko untuk penyempitan itu ada ya. Memang bukan idealnya, secara naturalnya ya mungkin usia-usia 70 tahun, 80 tahun ke atas mengalami penyakit jantung koroner itu kayak seperti suatu natural history ya. Jadi perjalanan penyakitnya seperti itu. Namun kesini-sini kenapa makin muda gitu? Kenapa yang harusnya penyempitan itu terjadi di usia yang sudah cukup lanjut? Iya. Kok usia yang bisa dibilang masih muda bisa kena gitu? Ya itu memang ada beberapa faktor resiko. Jadi kalau penyakit tersebut muncul atau dideteksi pada pasien-pasien relatif muda ya mungkin kita harus curiga ada faktor risiko yang tidak terkendali. Faktor risiko itu apa saja? Ya ada hipertensi, diabetes mellitus, penyakit gula ya, mungkin pernah dengar ya, kolesterol, ya, riwayat merokok, dan satu lagi mungkin riwayat keluarga. Ya, mungkin kalau ada riwayat keluarga yang sebelumnya mengalami serangan jantung di usia relatif muda, mungkin kayak ayah, ibu, atau kakak yang satu garis, keturunan itu risikonya lebih tinggi. Tapi memang kebanyakan
faktor risiko yang nggak terkendali seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Serta kebiasaan merokok ya. Seperti itu. Nah, itu artinya kan berarti kan memang ada hubungan antara gaya hidup, itu udah pasti ya dok, ya, Oh, kita tentu. semua tahu. Yes. Tapi ini dok, yang menarik adalah bahwa generasi sekarang tuh ada istilah namanya kaum mager, Ji. Iya. Nah, itu dok, katanya kan kalau malas gerak juga meningkatkan resiko sakit jantung juga. Nah, itu benar dok, tapi dok? Sebenarnya ya tadi, sebenarnya berhubungan lagi dengan faktor risiko ya. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah tahu, oh ternyata tekanan darah tinggi, diabetes mellitus atau penyakit gula ya, atau kolesterol dan kebiasaan merokok itu merupakan faktor risiko. Sebenarnya mager sih nggak ada hubungannya ya dengan kondisi tersebut, tapi secara nggak langsung itu mempengaruhi. Contoh ya, kalau kita katakanlah mager, tidak terlalu banyak bergerak ya, tidak aktif bergerak, seringkali ya mungkin ya jadi kita mungkin kayak untuk olahraga mungkin jarang ya, karena kan mager tuh ya. Jadi intinya kalau kita jarang bergerak, mungkin aktivitas fisik kita kurang. Akibatnya apa? Ya mungkin tadi berat badan kita mungkin bisa cenderung bertambah ya. Selain berat badan bertambah, risiko untuk hipertensi juga bisa meningkat pada kondisi pasien yang berat badannya meningkat, bertambah ya. Atau ya diabetes, kolesterol ya. Jadi kita jarang olahraga, kemungkinan ya kalau kita makanannya nggak seimbang, risiko untuk kolesterol tinggi juga tentunya ada dong ya. Paham ya? Gitu seperti sini, sampai di sini bisa mengikuti ya. Bahwa dengan kita malas bergerak, berat badan bisa nambah, atau kecenderungannya kalau malas bergerak, makannya banyak ya. Makannya banyak atau tidak seimbang lah ya. Kandungan yang dimakan ya mungkin bisa jadi berat badan berlebih, bisa ke kolesterol. Berat badan juga ngaruh ya dok ya? Tentunya. Berat badan itu sebenarnya nggak harus ngaruh, tapi kebanyakan adalah ketika kita tidak banyak bergerak, kecenderungan berat badan kita berlebih. Apalagi kalau diet kita nggak seimbang ya, apalagi kita tipikalnya suka jajan ya. Jajan juga nggak diperhatiin dengan baik kandungannya, misalnya ya suka yang manis-manis ya, atau yang kadar-kadar kolesterolnya tinggi ya. Tentunya nggak harus bikin berat badan berlebih, tapi itu bisa mempengaruhi metabolisme kolesterolnya jadi meningkat, atau bisa meningkatkan resiko untuk diabetes. Apalagi kita kan sekarang cenderung ya, kalau misalnya kita anak-anak muda sekarang ngumpul dengan teman-teman, seringkali mungkin ya asupan-asupannya kita tidak perhatiin. Asupan mungkin cemilan atau makanan kita seperti itu. Cenderung yang manis mungkin ya, cenderung yang mungkin kadar kalorinya tinggi, yang beresiko untuk kolesterolnya tinggi. Jadi semua itu ya jadi berpengaruh. Seringkali kita temukannya seperti itu. Lebih dini usianya mengalami penyakit jantung koroner atau serangan jantung, ya kita temukan faktor risikonya seperti itu nggak terkontrol. Dok, aku penasaran ya dok. Jadi tadi kan kalau dokter bilang ada pernah menemukan kasus usia 20 tahunan udah kena sakit jantung. Nah sebetulnya proses pembentukan sumbatan tadi dok, itu berapa lama dok? Apakah misalnya nih kurang dari setahun kah tiba-tiba setelah gitu terjadi ya, gejala langsung brek gitu, udah parah atau gimana dok? Itu proses penyakitnya sebenarnya gimana? ya kalau kita bicara proses ya tadi ya, pembuluh darah itu kan dari kita lahir, pembuluh darah jantung atau koroner itu sudah ada. Memang dengan kita nambah usia, risiko ya penuaan ya, aging itu pasti ada pengaruh pembuluh darah, sehingga dia jadi lama-kelamaan dengan usia makin nambah, ada plak-plak atau penyempitan itu terjadi gitu. Ya sebenarnya kalau ditanyakan gimana usia pada pasien yang usianya relatif muda, misalnya 30 tahun akhir, menjelang 40 atau mungkin bahkan yang 20 tahun, kan masih muda itu dok ya. Harusnya mungkin dia kena, bukan kena artinya harusnya mungkin risiko untuk terjadi penyakit jantung di usia kepala 7, 70, 80 tahun, tapi jauh lebih mudah sekarang kena. Ya mungkin itu banyak faktor. Kita nggak bisa menyalahkan satu faktor saja ya. Tapi kalau lihat dari seperti itu, kemungkinan semua faktor risikonya sih berperan. Ya mungkin dia ada riwayat hipertensi, diabetes, kolesterol, mungkin merokok juga ada ya. Atau mungkin yang paling penting juga mungkin dia secara genetik rentan untuk terjadi penyakit jantung. Seperti itu. Jadi tidak hanya bisa menyalahkan satu faktor risiko. Misalnya dia riwayat merokok, mungkin merokoknya saja tuh yang salah tuh. Berhenti merokok. Belum tentu ya belum dok tentu, ya? tapi memang kalau secara penelitian itu beberapa faktor risiko bisa mempengaruhi satu sama lain. Dan juga mungkin kalau misalnya ada orang tertentu yang relatif muda sekali, mungkin ada peran genetik juga. Di mana peran genetik itu tiap orang beda-beda ya. Ada yang mungkin misalnya Mbak Feby atau Mbak Muji ya, semoga aja sehat-sehat aja ya. Artinya dari garis keluarga pada Mbak Feby gitu riwayat jantungnya kok banyak, kalau Mbak Muji kok nggak ada gitu. Ya artinya tiap orang beda-beda. Itu bisa resikonya juga tinggi ya dok ya? Bisa dibilang tinggi? Iya, bukan dibilang tinggi, artinya bisa berinteraksi satu sama lain. Artinya misalnya gini, kalau kita punya risiko riwayat faktor risiko keluarga,
tetapi kita udah tahu nih, kita riwayat keluarganya cukup kuat nih dengan riwayat jantung, tapi kita nggak menjaga pola hidup, artinya ya hipertensi, diabetes, kolesterolnya mungkin kita tidak jaga dengan baik, bisa mengenai kita di usia yang relatif muda, ya bukan nggak mungkin resiko untuk jantungnya juga meningkat seperti itu. Dan itu makanya kenapa penting juga kita harus tahu kondisi badan ya dok ya. Artinya udah punya resiko, faktor resikonya punya nggak ya? Dari keluarga udah ada, ditambah lagi pola hidup yang nggak benar tadi ya dok nggak ya. sehat lah Tapi sebenarnya. Pep, aku penasaran nih dok, tadi kan beberapa faktor itu saling berhubungan. Iya, secara nggak langsung ya. Iya. Nah, ada nggak sih ciri-ciri awal, tanda-tanda awal kalau orang anak muda nih ternyata mengidap penyakit jantung gitu dok? Ya biasanya kalau kita bicara penyakit jantung koroner ya, konteks ini sih biasanya penyakit jantung koroner itu dia tidak akan menyebabkan keluhan kalau belum ada penyempitan pembuluh darah secara signifikan. Ya. Jadi mungkin misalnya kalau kita sudah punya riwayat hipertensi atau diabetes lah, katakanlah seperti itu ya. Saat kita punya hipertensi dan diabetes mungkin belum ada keluhan tuh. Nah, perlu yang diketahui keluhan penyakit jantung koroner itu seperti apa ya? Mungkin yang paling sering adalah nyeri dada. Ya, nyeri dada yang dirasakan mungkin awalnya itu biasanya saat aktivitas ya. Jadi misalnya tadinya nih kita punya aktivitas bisa biasa nih olahraga atau jalan kaki atau naik tangga atau mungkin kalau kita jalan-jalan di mall atau tempat kuliah, tempat kerja ya. Ya mungkin dengan aktivitas yang tadinya sih kalau jalan sejauh ini sih biasa aja, atau naik tangga sejauh ini biasa aja. Tapi beberapa waktu terakhir kok jadi nggak nyaman dadanya. Mungkin bisa kayak berat, bisa kayak seperti nyeri, bisa atau seperti kayak sesak gitu. Padahal tadinya sih biasa aja gitu. Nah kalau kita ulang lagi aktivitas yang sama di waktu yang berbeda, katakanlah besok muncul terus. Jadi misalnya tadi kita jalan 500 meter nggak ada masalah, sekarang kok jadi ada keluhan. Jadi ada progresivitas keluhan gitu. Kalau ada seperti itu mungkin kita perlu curigai. Tapi tentu kita nggak nyelihat dari situ. Kadang-kadang kan ada orang mungkin dia nggak sakit jantung, tapi ya mungkin karena dia nggak bugar juga bisa kadang-kadang mungkin baru jalan sedikit naik tangga udah ngap segala macam. Itu harus kita bedakan. Tapi dari itu maka kita harus melihat bahwa keluhan itu ditunjang nggak dengan riwayat faktor risikonya ada atau tidak. Kalau kita punya faktor risiko, ya berarti kita harus perlu cek, kita periksa gitu. Tapi ada bedanya dok, nyeri dada karena sakit jantung tadi dan bukan nyeri sakit dada, jantung, iya. tentu ada. Biasanya memang kalau kita bicara sakit dada itu penyebabnya nggak sakit jantung ya. Jadi sakit dada itu merupakan salah satu manifestasi dari penyakit jantung koroner. Bisa juga keluhannya seperti sesek ya, atau mungkin tiba-tiba bisa pingsan ambruk juga bisa seperti itu. Itu kondisi yang berat tentunya ya. Tapi kalau misalnya tadi ditanyakan penyebab sakit dada apa aja dok selain penyakit jantung koroner? Ya selain penyakit jantung koroner paling sering sih pada usia muda mungkin temuin kayak sakit lambung ya. Sakit lambung seperti dispepsia atau GERD itu kadang-kadang juga bisa bikin rasa nggak nyaman di dada. Tapi biasanya keluhannya nggak seberat penyakit jantung koroner. Membedakannya tuh gimana dok? Ini sakit dada karena lambung atau sakit jantung? Nah biasanya seperti tadi, keluhannya seperti apa? Kalau sakit lambung biasanya ya paling sering itu dia ada di rasa nggak nyaman di bagian ulu hati. Ya kadang-kadang bisa sampai naik hingga tenggorokan atau kerongkongan ya, kayak panas seperti itu ya. Kemudian perutnya suka kembung, mual ya, ada keluhan-keluhan seperti itu. Biasanya memang kalau keluhan dari jantung itu adalah dadanya rasanya nyeri atau seperti tertekan benda berat ya. Terus bisa menjalar ke punggung ya, sampai ke lengan, atau mungkin bisa naik sampai ke rahang gitu. Saking sakitnya sampai bikin rasa keringat dingin atau mual muntah seperti itu. Nah, kalau penyebab satu lagi yang paling sering nyeri dada adalah otot. Ya, kalau otot muskuloskeletal ya, suka sakit dada. Biasanya kalau kita riwayat otot itu biasanya ada penggunaan berlebih mungkin ya, atau mungkin dia ada jatuh atau angkat beban yang berlebihan sehingga rasa nggak nyaman di dada itu ada. Tapi bedanya adalah kalau pada pasien yang mengeluh nyeri dada karena otot, biasanya kalau ditekan di bagian yang dia merasa nyeri itu, sakitnya jadi tambah sakit gitu. Atau kalau digerakin di manuver tertentu ya, itu juga bisa ada keluhan. Nah, sementara kalau kita bicara jantung, tidak ada yang ke arah situ betul, karena penyebab nyerinya berbeda, sehingga dilakukan manuver apapun nggak akan ngaruh gitu. Udah ditidurin kok masih nggak sakit, nah seperti itu. Artinya jangan nebak-nebak kalau udah ngerasa ada yang aneh tuh udah langsung buru-buru ke dokter deh Ya, daripada ya dok ya. Jangan diagnosis sendiri ya. Iya, karena kan sekarang kadang orang-orang
kita tuh juga suka gini dok, sakit nih, paling masuk angin. Ya, bisa nah itu seperti banyak banget itu. kasus-kasus kayak gitu dok, jadi disepelekan. Tapi sebetulnya kalau dari sakit jantung sendiri, apakah bisa dicegah dok? Maksudnya dicegah adalah dalam arti yang kita sudah terlanjur nih dengan pola hidup yang nggak bagus lah, biasa makan jajan sembarangan, berminyak segala macam. Tiba-tiba sekarang takut besok gini masih bisa dicegah nggak tuh dok? Ya, intinya faktor risiko ya. Iya. Jadi kita harus kontrol faktor risiko. Kalau kita sudah tahu, teman-teman semua sudah tahu ya, bahwa salah satu penyebab penyempitan pembuluh darah itu adalahnya ada kondisi seperti kayak hipertensi, ya, atau diabetes, atau kolesterol, atau merokok ya. Dengan kondisi tersebut, sebenarnya kalau kita lihat secara bukti penelitian bahwa ya dengan kita mengontrol faktor risiko tersebut, mengontrol itu apa dok? Ya kita menjaga diri kita kalau kita belum punya ya, atau kalau misalnya sudah punya faktor risiko ya kita harus mengontrol dengan baik. Karena kondisi kayak misalnya hipertensi, diabetes mellitus itu kondisi yang mungkin yang nggak bisa sembuh total ya, artinya kita katakanlah kayak batuk pilek nih, batuk pilek kita minum obat saat ini besok udah sembuh, ya kita nggak perlu minum obat lagi. Tapi kalau kondisi hipertensi, kalau itu sudah terdiagnosis pada kita, dan diabetes mellitus ya, penyakit gula, ya itu mungkin kita perlu kontrol selalu. Artinya kalau kita minum obat saat ini, gulanya bagus, ketika besok atau minggu depan kita nggak minum obat dengan baik tentunya ya bisa saja gula darahnya makin tinggi gitu. Dan ketika makin tinggi, tentunya jangka panjangnya bisa berdampak ke pembuluh darah koroner. Bisa bikin risiko penyempitannya makin meningkat seperti itu, sehingga kalau pencegahan apa ya, pencegahan untuk pencegahan hidup sehat pastinya ya. Artinya perubahan pola hidup sehatnya harus digalakkan gitu. Artinya kalau misalnya kita mager atau jarang bergerak ya, kalau kita bisa rutin olahraga itu lebih bagus ya. Ya artinya dengan rutin olahraga kita bisa mengurangi risiko untuk terjadinya hipertensi ya. Yang kedua, makan makanan yang bergizi yang seimbang ya. Kita harus perhatikan juga kandungan yang kita makan. Kadang-kadang mungkin kita hanya ngikutin selera atau lidah kita sukanya seperti ini nih ya. Kadang-kadang pada kondisi hipertensi tentunya ya makanan-makanan yang terlalu banyak kandungan garam ya, itu kita harus perhatikan dengan baik tuh. Kadang-kadang mungkin kita udah terbiasa makan yang sedikit agak asin, ketika garamnya dikurangin jadi nggak enak makanannya ya. Ya banyak seperti itu. Jadi itu karena udah kebiasaan konsumsi makanan yang mengandung garam terlalu tinggi, jadinya batas ambangnya itu juga mempengaruhi. Sama hal-hal yang manis juga seperti itu. Udah biasa makan yang manis, kalau gulanya dikit aja pasti lidahnya bilang nggak enak. Padahal ya kalau itu kita terusin terus ya bisa mempengaruhi ke hipertensi, ke diabetes, atau ke kolesterol ya. Sehingga ketika itu nggak terkontrol, dampaknya ya bisa risiko penyempitan lebih awal gitu. Lebih muda ya, seperti itu sih. Dengerin Ci. Kayak kita ini juga dok, maksudnya ya namanya anak muda masih seneng jajan gitu ya. Sampai kadang juga mungkin kita masih kurang kontrol. Nah makanya ini kita penting juga edukasi ke Tribuners dan mungkin semuanya yang ada di rumah bahwa betapa pentingnya menjaga pola hidup, karena semakin kesini anak-anak muda juga udah mulai banyak yang sakit ya dok ya. Nah dok, tapi nih sebetulnya aku pengen tanya juga nih, mungkin Tribuners di rumah juga pengen tahu, kalau ada riwayat sakit jantung atau mungkin udah kena, apakah mereka bisa benar-benar sembuh total? Kan enggak ya dok ya, mungkin perlu dikontrol ya, tapi mereka bisa beraktivitas seperti biasa nggak sih dok? Oh bisa tentunya ya. Jadi memang kalau misalnya sudah didiagnosis penyakit jantung ya, terutama penyakit jantung koroner ya, yang berhubungan dengan pola hidup, gaya hidup sehari-hari kita ya, yang dipengaruhi oleh faktor risiko tadi ya, yaitu tentu kalau misalnya kita menemukan dalam kondisi yang dini ya, artinya keluhannya tidak terlalu berat, ataupun kalaupun katakanlah dia keluhannya sudah memberat, sudah diterapi dengan baik, tentu bisa terkontrol dengan baik ya. Banyak juga pasien-pasien yang mengalami serangan jantung atau ada penyempitan pembuluh darah jantung, dilakukan terapi seperti mungkin pasang ring jantung, atau mungkin yang belum pasang ring jantung minum obat-obatan, itu terkontrol dengan baik juga banyak. Intinya ya kalau pada kondisi-kondisi tersebut kita harus mengontrol faktor risikonya dengan baik ya. Jadi mengontrol faktor risiko itu bukan pekerjaan 1 hari 2 hari, itu pekerjaan terus. Jadi intinya ya jangan sampai ya kita didiagnosis penyakit jantung, tapi kalaupun misalnya sudah didiagnosis penyakit jantung ya tetap masih ada usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk mengontrol sehingga penyakit jantungnya nggak berkembang atau nambah lagi lah
Kalau kita bicara penyempitan pembuluh darah jantung kan ada beberapa penyempitan di beberapa titik misalnya. Ya mungkin dia bisa nyumbat di tempat yang lain atau dinyumbat tempat yang lama nambah lagi. Ya dengan kita mengontrol ya kita mengurangi resiko tersebut. Tentu bisa dengan perbaikan pola hidup dan juga obat-obatan. Seperti itu. Kalau sudah jatuh dalam penyakit jantung koroner ya. Dok, saya pernah dengar ya dok, katanya kalau untuk sakit jantung, serangan jantung lah katakan ya dok ya, tiba-tiba terjadi kan begitu saja ya, nggak ada tanda-tanda lah. Nggak ada yang ngabar-ngabarin ya. Ya, tiba-tiba jadi begitu aja. Nah itu apa maksudnya kita sebagai orang yang mungkin menghadapi kasus itu apa yang harus dilakukan dok? Katanya kan ada menit-menit yang bisa apa ya dibilang krusial berbahaya gitu ya, krusial gitu ya dok untuk buru-buru ditolong. Nah itu kita apa yang harus dilakukan dok? Ya biasanya kalau serangan jantung itu memang kondisi yang tiba-tiba ya, artinya nggak ada angin, nggak ada hujan ya, tiba-tiba sakit dadanya sakit seperti ditekan benda berat ya, sakitnya tuh kadang tembus ke punggung, bisa menjalar ke lengan ataupun ke leher atau rahang atau pundak ya, atau mungkin sampai ke gigi juga bisa tuh rasa nggak nyaman. Nah biasanya saking sakitnya itu pasien sampai keringat dingin, ya keringat dingin, basah, dan durasinya cukup lama, mungkin lebih dari 15 menit. Jadi kalau kita menemukan, ya mungkin ada keluarga, ya jangan sampai keluarga kita ya, artinya ada orang-orang yang seperti itu di tempat kerja ataupun di jalan, ya mungkin kita pertimbangkan kalau dia seperti itu, ya kita harus bawa ke rumah sakit secepatnya, ya. Atau mungkin kalau pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya orang tersebut sudah mengalami keluhan yang saya bilang tadi ya sebelumnya, ternyata dia ada riwayat sudah pernah tahu ternyata dia ini ada sakit jantung nih. Cuman mungkin waktu pas kontrol pertama itu atau konsultasi pertama itu belum dikatakan serangan jantung, tapi sudah ada ke arah sana. Ya biasanya sih sudah ada obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Jadi mungkin bisa dilihat obat-obatnya apa. Ya obat-obatnya diberikan dulu. Kalau keluhan sambil kita bersamaan kita kalau bisa secepatnya bawa ke rumah sakit. Karena untuk mendiagnosis serangan jantung kita perlu berbagai pemeriksaan ya, seperti EKG ya, pemeriksaan darah, sehingga kalau sudah ada keluhan yang seperti itu, ya itu biasanya harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi kan kalau untuk penanganan awalnya nih dok, sambil menunggu petugas medis datang, mungkin ada yang bisa kita lakukan nggak sih dok? Kita harus ngapain sih dok kalau menghadapi situasi Ya sebenarnya yang pertama harus tenang ya, menenangkan ya, kita harus tenang juga, nggak boleh terlalu panik, dan ke pasiennya juga kita harus menenangkan. Ya memang kalau misalnya di konteksnya kita tidak punya di tempat umum ya, atau sebelumnya kita nggak tahu pasiennya punya sakit jantung atau tidak, tentu kita nggak punya persediaan obat-obatan ya, jadi mungkin nggak, kita susah tuh. Paling yang pertama kita berusaha tenang, kita berusaha panggil bantuan, dan yang perlu diperhatikan adalah kalau misalnya pada pasien-pasien serangan jantung itu berisiko untuk terjadinya henti jantung mendadak, ya, tiba-tiba langsung ambruk atau nggak sadar gitu ya. Jantungnya berhenti. Nah, yang paling penting menurut saya yang perlu ditekankan kepada teman-teman semua para follower atau penonton Tribun adalah ya mungkin perlu untuk mengetahui bantuan hidup dasar. Ya, mungkin pernah dengar atau apa namanya? Mendengar atau mungkin ikutlah atau pelatihan bantuan hidup dasar itu biasanya dilakukan untuk orang-orang yang mengalami henti jantung atau mungkin konteksnya kita menemukan pasien tidak sadar di suatu tempat, baik tempat umum atau apa yang harus kita lakukan. Karena seringkali karena kita tidak punya pengetahuan bantuan hidup dasar yang cukup, kalau ada orang sesuatu yang mengalami kayak pingsan atau kolaps atau ambruk misalnya, ya kita jadi panik, kita nggak tahu ngapa-ngapain. Sementara kalau kondisi tersebut kita bisa kenali dengan baik, kita bisa bantu, ya mungkin kita bisa menolong nyawa orang-orang tersebut. Bantuan hidup gitu. Dasar tuh ini ya dok ya, pompa ya dok yang ya? mungkin kita sebutnya adalah kayak resusitasi ya. Resusitasi artinya kalau ada pasien kita menemukan tidak sadar, kita coba panggil, kita cek nadinya ya. Habis itu kalau apa yang kita lakukan di tempat umum, setelah cek nadi, kalau nadinya nggak ada, baru kita lakukan bantuan hidup dasar. Sampai sebelumnya kita panggil dulu petugas medis. Ya, kita nggak mungkin kerja sendiri kan, kita harus perlu bantuan. Nah itu mungkin yang perlu ditekankan lagi. Menurut saya sih mungkin kita belum terlalu banyak ya tentang edukasi ke arah sana, tapi menurut saya itu perlu. Kalau misalnya pasiennya masih sadar-sadar aja gimana dok, nggak sampai henti jantung, ya bagus lah, ya kita bawa secepatnya ke rumah sakit aja. Nah dok, ini mungkin dokter boleh share juga nggak dok, biar Tribuners di rumah juga terpahami gitu dok tentang bantuan hidup dasar tuh dok, seperti apa dok? Ya, jadi bantuan hidup dasar tuh biasanya ada untuk pelatihan atau kursusnya ya. Oh, nggak bisa biasanya sembarangan ya? Ya, karena itu
karena berhubungan dengan nyawa orang. Andai kata itu terjadi dengan kita, ya kita bisa melakukan itu dengan baik atau tidak. Kalau bisa melakukan dengan baik, ya berarti ya bisa menyelamatkan nyawa orang gitu. Karena ketika udah terjadi henti jantung, itu kalau nggak dilakukan pertolongan, kemungkinan besar akan meninggal di tempat dalam waktu yang cukup cepat gitu. Artinya kita tolong bisa meninggal, kita nggak tolong lebih cepat meninggal, sehingga kita perlu melakukan pertolongan. Memang saya mungkin bahas pada konteks saat ini mungkin yang simpelnya aja ya, karena itu mungkin perlu beberapa rangkaian pelatihan sehingga jadi lebih biasa gitu. Ya biasanya memang kalau kita menemukan pasien tidak sadar, ya terlepas ini sakit jantung atau tidak ya kita nggak tahu ya. Biasanya memang kita pastikan dulu pasien itu tidak sadar beneran atau tidak. Jangan-jangan pas dibangunin masih ada gitu, masih bisa respon ya. Seperti itu, jadi kita coba panggil kontak. Kalau misalnya dia tidak ada kontak, benar-benar tidak sadar, kita cek dulu nadinya. Cek nadi itu apa yang dilakukan? Ya, kita periksa di bagian leher. Nah, bisa kalau di leher tuh ada denyut nadi, atau mungkin di daerah lengan. Tapi biasanya lengan tuh lemah. Artinya kalau mau pasti yang kuat di nadi. Setelah kita lakukan cek nadi, kalau nadinya itu tidak ada, nah itu artinya pasien sedang henti jantung. Di situ biasanya kita langsung minta pertolongan. Untuk hubungi tugas medis. Ya, yang bisa kita lakukan apa? Ya sekarang kita pijat jantung istilahnya, atau resusitasi. Untuk posisi seperti ini kita dorong di bagian dada. Dada itu kan belakangnya jantung ya. Kalau secara anatomi ya, tulang dada belakangnya jantung. Nah, kita jadi seperti kayak memijat jantungnya supaya membantu memompa ya. Berapa lama dok biasanya yang dianjurkan? Itu memang ada beberapa, kalau misalnya kita hanya sendiri penolongnya, ya kita harus lakukan terus sampai tugas medis datang. Itu sih. Gitu Pep. Ya memang kadang-kadang sih ya mungkin kondisinya nggak ideal ya, nggak ada yang datang atau apa ya, setidaknya kalau misalnya kita ada beberapa orang mungkin bisa bantu untuk sekalian secara simultan seperti itu. Wow. Seperti itu kurang lebih, tapi itu kalau bicara penyakit yang sudah advance ya, karena serangan jantung itu nggak semuanya seperti itu kondisinya. Ya ada berbagai spektrum klinis ya, apa tampilan lah ya. Tingkat keparahannya ya beda-beda betul, ya dok seperti ya. itu. Ada yang mungkin datang dadanya sakitnya kayak biasa aja. Sampai keringatan enggak, cuma sakit aja. Mungkin intensitasnya nggak berat, tapi pas direkam jantung, wah ini serangan jantung gitu ya. Penanganannya mungkin bisa kayak kita, mungkin dia di bed rest, dikasih obat segala macam. Ada yang datang sakit, dikasih obat nggak hilang-hilang, sakitnya terus sampai keringat dingin. Nah mungkin lebih berat seperti itu. Atau ada yang datang nggak lama habis sakit, pingsan, tensinya drop, ya, atau gangguan irama jantung sehingga dia nggak bisa ngapa-ngapain, sesak berat. Nah, ada yang langsung datang langsung seperti itu, pingsan, tidak sadarkan diri. Ya, memang beda-beda kondisi, tapi memang kalau bisa secepat mungkin dibawa ke rumah sakit untuk kita deteksi kondisinya apakah benar serangan jantung. Kalau serangan jantung dia mungkin di tahap yang mana nih? Apa yang tanpa komplikasi, apa dengan komplikasi? Tentu penanganannya harus cepat seperti itu. Ya, itu jadi untuk bantuan hidup dasar itu lebih ke kondisi pasien. Jika kita temukan ya karena serangan jantung atau diduga serangan jantung, dia mengalami henti jantung mendadak di hadapan kita atau di tempat kita berada seperti itu. Dok, ini kemarin kita lagi baca-baca ya dok ya, ceritanya ada nemu artikel yang menurutku menarik nih infonya dok. Mungkin dokter bisa tambahin menjelaskan sedikit. Katanya ada hubungan dengan orang yang kurang sosialisasi dengan darah bersosialisasi sama penyakit jantung. Karena berpengaruh terhadap tekanan darah katanya dok, dan itu beresiko sakit jantung. Bener nggak sih dok? Sebetulnya ansos ini gimana dok? Ya pernah juga dengar hal seperti itu, tapi mungkin kalau secara bukti penelitian belum ada yang sampai menyimpulkan seperti itu ya. Karena kan balik lagi untuk menyatakan suatu itu berpengaruh atau tidak terhadap kondisi jantung itu ada penelitiannya biasanya itu. Cuman mungkin saya ambil ini pendapat saya aja ya. Mungkin pertimbangannya adalah kalau tadi bicara sosialisasi, mungkin kalau orang yang mungkin ya nggak tahu, mungkin nggak selalu ya. Ya mungkin orang yang kalau yang tidak bersosialisasi mungkin cenderung sendiri, mungkin seringkali ya jadi mungkin lebih mudah stres kali ya. Artinya mungkin nih dugaan saya saja, lebih mudah stres, mungkin dia jadi memendam semuanya sendiri ya, nggak diungkapkan ke orang lain. Mungkin itu jadi dengan berlangsung terus-menerus jangka panjang ya mungkin bisa mempengaruhi dia secara psikis, mungkin bisa mempengaruhi juga jadi terjadinya hipertensi. Kalau kita stres berlebihan juga berpengaruh dari pikiran jangka panjangnya jadi hipertensi. Resiko untuk hipertensi itu ada gitu dibanding orang yang mungkin lebih rileks, lebih
happy atau easy going lah seperti itu ya. Tapi ini mungkin perlu pembuktian secara penelitian juga ya, tapi Iya. mungkin saya berpendapatnya seperti itu. Mungkin dengan orang yang kurang terbuka atau mungkin dia secara pribadi tertutup ya, mungkin segala sesuatu dipendam sendiri. Jadi kalau ada masalah atau stres yang berlebihan juga dipendam sendiri, kadang-kadang mungkin bisa berdampak jangka panjang. Tentunya nggak langsung stres sekarang jadi sakit jantung, enggak. Biasanya sih harus ada faktor risiko dulu gitu. Kalaupun dia adanya perubahan sikap tersebut menyebabkan dia jadi memiliki faktor risiko, orang jadi suka stres. Jadi misalnya jadi punya hipertensi atau jadi punya diabetes mellitus ya bisa saja berpengaruh ke faktor risiko penyakit jantung koroner ya. Tapi kalau tidak ada, ya saya rasa sih nggak akan ada hubungan sih. Oke. Seperti itu. Jadi balik lagi ke faktor risiko itu. Faktor resiko. Ya kalau dalam perjalanannya dengan dia seperti itu jadi hipertensi, ya mungkin bisa aja. Tapi ya kan belum ada penelitian yang sahih yang menyatakan seperti itu. Makanya itu penting kita untuk memeriksa ke dokter, ke rumah sakit, karena kan faktornya banyak. Jadi harus dilihat nih latar Iya, belakangnya, faktor nggak risiko bisa kan kadang-kadang ditentuin dari tadi satu hal ya, Dok, kita ya. bicara hipertensi harus diperiksa dulu Iya. kan. Keluhan bisa sakit kepala, Dok. Ya, nggak semua sakit kepala hipertensi. Ada aja orang yang kalau hipertensi sudah cukup lama, ya mungkin awal-awal dia sakit kepala. Dengan jalannya waktu, sakit kepalanya udah nggak terlalu terasa, bisa aja masih hipertensi seperti itu. Oke. Jadi kita harus rutin cek seperti itu ya. Apalagi kalau kita punya riwayat keluarga nih. Oh, ibu saya hipertensi, ayah saya hipertensi. Ya kita nggak ada salahnya kita periksa seperti itu. Karena ya tadi, hipertensi nggak selalu ada keluhan. Sama, kayak diabetes juga seperti itu. Diabetes itu biasanya bikin keluhan kalau sudah bikin komplikasi. Iya. Komplikasi apa? Ya banyak. Dia bisa ke saraf, jadi kayak bal-bal kakinya. Bisa ke jantung, jadi ada keluhan. Bisa ke ginjal, bisa ke mata. Jadi kalau udah ada keluhan, biasanya diabetes udah bikin komplikasi. Tapi kalau misalnya dia diabetes masih baru atau apa, kadang-kadang nggak ada keluhan gitu. Nah itu yang saya bilang tadi, kita perlu mungkin aware, artinya seperti itu ya. Kalau misalnya kita ada riwayat keluarga, terus kita ngelihat pola hidup kita juga, kayaknya udah nggak sehat nih deh. Mungkin perlu periksa seperti Iya. itu. Ada gimana nih? Ya ini bukan buat takut-takutin, tapi intinya buat ya kita sharing aja Betul, bahwa Dok. hal-hal seperti itu tuh dekat dengan kita. Betul. Ya mungkin kadang-kadang kita juga berpikirnya simpel aja ya, toh saya belum sakit ini, masih muda ini, ya. Tapi ya tadi kalau kita masih muda, kita belum sakit, justru sebaiknya ya kita melakukan pola hidup sehat gitu. Tujuannya apa? Ya dengan kita semakin sehat, ya resiko-resiko yang bisa timbul dari penyakit yang diakibatkan pola hidup tidak sehat, mungkin seperti hipertensi ya, ada diabetes, ada kolesterol, yang bisa kita hindari seperti itu. Nah itu Tribuners dengerin tuh kata Dokter Sandi. Jadi memang intinya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya, Dok ya? Ya, tentunya. Nggak ada kata terlambat. Bisa dari sekarang, yuk buru-buru ganti pola hidup kita dengan cara yang lebih sehat. Dok, mungkin terakhir nih Dok buat Tribuners di rumah, Dokter Sandi ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin pesan-pesan buat Tribuners di rumah terkait sakit jantung dan resikonya dengan gaya hidup di masa sekarang seperti apa, Dok? Boleh disampaikan, Dok? Ya, jadi salah satu penyakit jantung ya yang cukup banyak secara statistik, secara epidemiologi itu di dunia itu dikatakan adalah penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung itu banyak jenisnya, yang paling banyak itu ya jantung koroner. Jantung koroner ini beberapa tahun yang lalu atau mungkin beberapa puluh tahun lalu biasanya identik dengan orang tua, ya. Jadi semakin tua, resiko untuk penyakit jantung koroner makin tinggi. Tentunya sampai sekarang masih seperti itu. Namun kesini-sini kita lihat trennya, kecenderungannya usia-usia yang relatif masih muda, produktif juga bisa terkena seperti itu. Nah, memang kalau kita bicara penyakit jantung koroner, itu ya peran dari faktor risikonya yang sangat tinggi. Faktor risikonya apa saja? Ya ada hipertensi, tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol, merokok ya, dan juga mungkin riwayat keluarga. Artinya kalau kita memiliki faktor risiko, ya berarti kita rentan. Belum tentu kejadian ya. Yang penting kita menjaga supaya faktor risiko kita tetap terkontrol. Terkontrolnya gimana? Ya misalnya kita punya hipertensi, ya tensi kita nggak tinggi kalau diperiksa. Ya dengan cara apa? Mungkin kita minum obat, atau dietnya kita atur, tidak terlalu asin ya, tidak terlalu banyak garamnya ya. Dan juga olahraga rutin, itu juga membantu mengontrol tekanan darah. Kalau diabetes gimana? Diabetes juga sama, itu juga terkontrol seperti itu. Dengan kita minum obat, kita olahraga dan diet yang baik, itu juga menjaga. Kolesterol juga sama. Tentunya kalau bisa pola hidup, ya berhenti merokok juga salah satu faktor risiko juga. Jadi sehingga kita harus menjaga bahwa apabila kita ada riwayat merokok, terus memang kita melihat diri kita merasa kok kayak kita nggak sehat, atau
atau kita punya riwayat keluarga dengan serangan jantung, ya mungkin kita mempertimbangkan lagi sih untuk berhenti merokok. Tentunya seperti itu ya himbauannya ya. Jadi mengontrol faktor resiko itu merupakan salah satu cara yang ya menurut saya efektif untuk mengurangi risiko kejadian terkena penyakit jantung koroner di usia yang relatif muda gitu. Karena seperti yang kita ketahui, penyakit jantung koroner ini tidak hanya masalah nyeri dada seperti yang tadi kita udah bahas ya. Fatalnya sih dia bisa menyebabkan henti jantung mendadak. Ya. Jadi mungkin ada kondisi, pernah dengar mungkin ya, ada keluarga atau teman atau rekan atau mungkin kasus di luar sana bahwa oh dia serangan jantung nggak ketolong. Ada serangan jantung bisa bawa ke rumah sakit, bisa ditindak, ada yang ketolong. Ya, jadi memang kita nggak bisa memastikan serangan jantung itu bisa kita pilih gitu. Saya yang ringan aja deh. Saya yang berat, saya nggak mau yang berat, nggak ada yang mau yang berat ya pasti ya. Yang ringan aja deh, nggak bisa. Ketika serangan jantung terjadi, ya risikonya bisa sampai henti jantung. Kalaupun misalnya saat itu tidak terjadi henti jantung, ya kita bisa melakukan tindakan yang pas, yang tepat, sehingga outcome-nya jadi lebih baik seperti itu. Baik, Dokter Sandi. Karena waktu kita terbatas, terpaksa banget dok, kita harus sudahi obrolan hari ini karena seru banget nih. Kayaknya kalau kita bahas semuanya bakalan nggak cukup dok waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa wawancara lagi ya dok ya di lain kesempatan sama Tribuners di rumah ya dok ya. Hari ini kita pamit dulu. Tribuners, untuk episode hari ini kita sudahi, tapi nanti kita akan kembali lagi dengan episode-episode yang lebih menarik pastinya. Tetap di Ngobrol Tribun Jakarta. Saya Feby Adeliana dan juga teman saya Muji Lestari. Pamit undur diri, terima kasih.